Jadi semenjak manusia ada, katakanlah secara evolusi bahwa secara berarti Homo sapiens kita ini muncul di bumi secara signifikan sebagai klan-klan ataupun kelompok-kelompok kecil itu baru sekitar 40.000 tahun yang lalu. Tentu kemungkinan kemunculan Homo sapiens yang pertama itu bisa didorong lebih ke belakang lagi, apa 100.000 tahun yang lalu ataupun sebelumnya. Itu berdasar bukti-bukti yang terus-menerus kita dapatkan. Tapi setidaknya dari kepentingan kita sekitar 40.000 tahun yang lalu grup-grup kelompok-kelompok kecil manusia dari Afrika itu kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, jenis kita ini, jenis Homo sapiens itu. Dan sejak hidup mereka sudah memiliki ada religi, juga ada organisasi kemasyarakatan sebagai dalam bentuk klan atau suku, atau lebih sederhana ya, kelompok-kelompok, dan juga tentu sistem pengetahuan, sistem bahasa karena mereka harus berkomunikasi satu sama lain, sistem kesenian karena mereka juga dalam hidup itu bermain dan juga ingin lingkungan yang dekat tempat hidupnya itu juga indah. Kemudian sistem mata pencarian hidup kita lihat dari semenjak manusia ada, mereka itu meramu berburu dari sekelilingnya dengan bantuan alat-alat batuan, yang disebut zaman batu. Kemudian pada 10.000 tahun yang lalu mereka mulai menemukan cara bercocok tanam, itu yang disebut revolusi pertanian, yang mengubah seluruh lanskap manusia, di mana mereka kemudian bermukim. Dari kumpulan pemukiman itu menumbuhkan pedesaan, atau nanti setelah beribu tahun kemudian perkotaan. Setelah perkotaan itu muncul, tentu dibutuhkan suatu sistem atau pola kemasyarakatan yang lebih kompleks dalam bentuk kerajaan misalnya, sehingga juga temuan-temuan lain itu menyusul berikutnya. Kita nanti juga pelajari itu dalam evolusinya. Juga sistem pencarian hidup atau ekonomi, dan juga sistem teknologi dan peralatan. Kalau kita perhatikan misalnya kalau kita kaitkan dengan kesenian ya, karena kita itu dalam hal ini sejarah budaya itu juga kita kaitkan secara erat dengan seni, maka kita lihat tahap-tahap evolusinya. Misalnya seni pada masa meramu dan berburu misalnya, itu dari 40.000 tahun yang lalu sampai 5.000 tahun sebelum Masehi. Lalu seni dan pertanian dan juga kota-kota urban itu, dan juga peradaban ya, dari 5.000 sampai 500 sebelum Masehi. Kemudian pada masa seni dan kemaharajaan pada abad pertengahan dari 500 sebelum Masehi sampai 600 Masehi. Kemudian seni, agama, dan kekuasaan. Lalu ada seni, eksploitasi, dan display. Lalu seni dan industri, seni dan teknologi zaman sekarang. Artinya perubahan-perubahan itu juga mengikuti perubahan kebudayaan, perubahan peradaban. Artinya seni menyatu dengan perubahan kebudayaan dan peradaban. Ini yang juga akan kita lihat bagaimana fenomena kebudayaan modern atau kebudayaan atau peradaban pasca modern atau peradaban informasi, peradaban revolusi industri keempat, itu berdampak pada perubahan-perubahan
manifestasi seni. Itu juga akan kita coba kaitkan bagaimana manifestasi seni di masa meramu berburu, di masa pertanian, di masa industri, dan pasca industri. Terutama karena pada masa kini kreasi seniman itu tidak dibatasi ruang waktu, dia bisa mengakses informasi manifestasi seni dari masa lampau, masa pertengahan sampai sekarang, itu menjadi bagian atau bahan-bahan dari kreativitasnya. Jadi kebudayaan memiliki dinamika, memiliki perubahan-perubahan, mengandung evolusi. Nah, berikutnya tentu kita akan melihat bagaimana evolusi itu berjalan.